Salam sejahtera, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Krispes Mauratua, calon guru penggerak Angkatan 9, bertugas di SMK Negeri 1 Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Isi antar materi refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara, orang tokoh pendidikan Indonesia. Dari hasil pemikiran beliau, telah mengubah pendidikan Indonesia. Sejak didirikan Taman Siswa, disinilah awal kemerdekaan pendidikan dengan semboyan Ki Hajar Dewantara yang menjadi trilogi pendidikan Indonesia adalah Ngarso Sung Tulodo, Madya Mangunkarso, dan Tut Uri Handayani. Pendidikan adalah tempat untuk menumbuh kembangkan kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal untuk memerdekakan manusia yang mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Tujuan pendidikan adalah menuntut kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 3 pertanyaan terkait kesimpulan dan relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Bagi saya, murid harus pintar ketika saya mengajarkan sesuatu kepada murid. Di sini saya memaksakan sesuatu yang ada dalam pikiran saya kepada murid, agar semua murid berpengetahuan dengan hasil nilai yang memuaskan, tanpa melihat kondisi dan kemampuan anak. Saya mengharuskan semua murid memiliki tingkat kepintaran rata-rata, dan saya membuat jarak antara siswa dan guru seolah-olah saya lebih tahu semua dan harus dihormati. Saya menjelaskan pelajaran yang penting materi dijelaskan, dan saya menganggap murid memahaminya. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pemikiran Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh terhadap saya tentang pendidikan. Pendidikan yang dimaksud Ki Hajar Dewantara adalah memberikan tuntunan kepada murid dengan mengarahkan murid agar mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia dan juga anggota masyarakat. Bukan hanya memberi ilmu pengetahuan saja, seorang pendidik harus mampu mengembangkan minat dan bakat murid sesuai kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai pendidik, kita harus menyadari bahwa pendidikan juga berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan lingkungan di mana anak berada dalam proses pembelajaran. Pendidikan harus memperhatikan lingkungan di mana tempat tinggal anak dan menyesuaikan adat dan budaya lokal. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan menekankan kemampuan anak sesuai dengan kemampuan zaman. Pendidik juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu teknologi, sehingga dapat menuntut murid sesuai dengan kodrat zaman, dengan tetap memperhatikan adat budaya yang berlaku di masyarakat. 3. Apa yang saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya harus memberi ruang seluas-luasnya untuk mengembangkan bakat dan minat masing-masing murid. Pengajaran yang bersifat memerdekakan manusia dari sisi batin seperti cara berpikir, mengambil keputusan, dan mentalitas. Di dalam pembelajaran pedagogi, saya akan menerapkan pembelajaran student center, pembelajaran yang berpusat kepada anak, juga terfokus pada ilmu pengetahuan dan wawasan intelektual atau aspek kognitif. ASI mengacu kepada proses pembelajaran yang berdasarkan kasih sayang, simpati, dan empati guru terhadap anak didik. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Salam guru penggerak. Terima kasih.